ingin saya sampaikan beberapa akhlak dalam mencari kehidupan di dunia ini. Di dalam kita bekerja, kita harus bekerja berorientasi ke masa depan yang terakhir. Harus kerja keras dan disiplin. Apakah bekerja di rumah, di masyarakat, di kantor, harus punya tanggung jawab dalam mengarungi kehidupan ini. Rasulullah memerintahkan kepada kita harus hidup hemat dan sederhana. Ada saingan, maka harus bersaing dengan baik dan jujur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk masuk masjid pada siang hari ini. Ini bertanda bahwa kita masih punya nikmat iman dan Islam. Sebab kalau bukan panggilan iman dan Islam, di siang bolong seperti ini susah ngajak manusia masuk masjid. Tapi karena iman, karena kita Islam, kita tinggalkan semua kesibukan-kesibukan kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, segala amal ibadah kita ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul, sebagai suri tauladan kita, tuntunan kita dalam mencari kebahagiaan yang sejati di dunia ini menuju akhirat nanti. Selaku khatib, saya dari mimbar ini menyampaikan wasiat untuk kita semua. Marilah kita selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu memperbanyak amal-amal saleh dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, kenapa harus kita sampaikan? Karena nanti di yaumil qiyamah, ketika orang tua kita tidak bisa lagi membantu kita,
Istri kita tidak bisa lagi membantu kita, anak-anak, tetangga kita, tidak ada lagi yang bisa membantu kita ketika kita harus mempertanggungjawabkan amal kita di yaumil qiyamah. Satu-satunya harapan terakhir adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya. Di bulan ini, Jumat yang kedua Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan khutbah ini ingin saya sampaikan beberapa akhlak dalam mencari kehidupan di dunia ini. Diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik melalui Al-Qur'an maupun melalui sunnahnya. Pertama, di dalam kita bekerja, dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita, kita harus bekerja berorientasi ke masa depan yang terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataqallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menyatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan sungguh-sungguh, upayakanlah untuk kehidupan akhirat. Jadi apa yang diberikan Allah untuk kepentingan akhirat itu lakukanlah dengan serius. Seluruh amal ibadah kita harus serius, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan hari depan kita di akhirat. Namun wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan kamu beribadah terus meninggalkan kewajiban dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ingat, kamu itu hidupnya di dunia, belum di akhirat. Untuk bahagia di akhirat, di dunia harus hidup sejahtera. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan membuat keonaran di muka bumi ini, fasad. Jangan berbuat kerusakan. Jadi ayat ini menunjukkan kalau kita beribadah harus serius, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Namun ingat, kita masih hidup di dunia, perlu kebutuhan-kebutuhan. Jangan menelantarkan keluarga karena ibadah. Sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di hidup di dunia ini enak, sejahtera, di akhirat masuk surga. Maka Rasulullah menyatakan, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kalau kamu beribadat atau mencari kehidupan di dunia ini, mencari pangkat, mencari harta, mencari apa saja, carilah seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya di dunia ini. Tapi ketika kamu beribadah,
beribadahlah seakan-akan besok kita wafat. Maka beribadah dengan tekun dan benar karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bagaimana untuk menggapainya? Yang kedua, akhlak bekerja itu harus kerja keras dan disiplin. Kelemahan kita umat Islam di Indonesia itu tidak bisa memanage waktu, kurang disiplin. Berbeda dengan negara-negara barat atau negara-negara di Timur Tengah. Kenapa? Karena dalam memanage waktu dipengaruhi oleh budaya bangsa, walaupun ajaran Islamnya telah diajarkan. Ayat Al-Quran telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini telah diajarkan mulai dari kita TK, SD. Kapan mau pulang baca doa wal asri. Tapi hanya membaca, tidak diberikan contoh, tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Lain dengan di barat. Di barat itu dia memanage waktu. Waktu adalah uang. Maka siapa tidak disiplin waktu bisa mati. Karena mereka ada musim bekerja, ada musim libur, ada musim yang tidak bisa bekerja. Siapa tidak cukup bekal waktu di musim bekerja, dia bisa mati kelaparan di musim yang tidak bisa bekerja. Termasuk di Mekah, di Timur Tengah seperti itu. Maka mereka memanage waktu itu, al-waktu kas-saif. Waktu adalah pedang. Kalau kamu tidak mampu mengatur waktu, kamu dipancungnya sehingga kamu ketinggalan, sehingga akan mengakibatkan menderita. Berbeda dengan umat Islam kita di Indonesia. Karena dimanjakan oleh alam. Maka terkenal di kita ini jam karet. Jam karet di mana-mana. Di kantor, di kebun, di masyarakat. Biasa jam karet. Di kantor sudah tertulis masuk jam 7.30. Ada yang masuk jam 8, jam 9. Tidak merasa malu. Di sekolahan sudah ditetapkan jam 7 masuk. Kepala sekolahnya jam 9 masuk. Tenang-tenang saja. Murid dihukum masuk. Kalau terlambat 15 menit, tegak, tidak boleh masuk kelas. Gurunya 1/4 jam, biasa-biasa saja, tidak ada, malu. Termasuk di masyarakat. Di undangan jam 9. Datang jam 11.30, tinggal makan. Tidak ada merasa malu. Ke masjid, acara jam 18 atau jam 19, datang dia jam 20, masih biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak biasa disiplin waktu. Padahal ayat ini jelas, wal asri. Kenapa sampai Allah bersumpah wal asri, demi masa? Kalau Allah sudah bersumpah itu artinya penting waktu itu. Ini kita tenang-tenang saja, santai-santai. Karena pengaruh budaya bangsa kita memang dimanjakan oleh alam. Maka oleh sebab itu kita harus menghargai waktu. Tidak ada pemborosan waktu. Waktu itu akan berguna kalau kita isi dengan keimanan dan beramal soleh dan hidup rukun damai dengan keluarga dan tetangga. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang kedua.
Yang ketiga, dalam bekerja ini, apakah bekerja di rumah, di masyarakat, di kantor, harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab atas keberhasilan pekerjaan atau tanggung jawab atas kegagalan pekerjaan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu itu berhasil, baik untuk kamu, tapi kalau gagal juga untuk kamu. Nah, kebiasaannya kita bertanggung jawab kalau pekerjaan itu berhasil. Ini berhasil masa kepemimpinan saya, tapi kalau gagal diserahkan kepada orang lain, menyalahkan anak buah, menyalahkan orang lain. Tidak bisa seperti itu. Sebagai pekerja, sebagai pimpinan, sebagai apapun harus bertanggung jawab, baik keberhasilan maupun kegagalan. Akui dengan dada, lapang dada. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, dalam mengarungi kehidupan ini, Rasulullah memerintahkan kepada kita harus hidup hemat dan sederhana. Hidup, jangan pemboros, jangan pelit. Berbeda hemat dengan pelit. Kalau pelit, medit, susah dihubungi. Orang minta sumbangan untuk maulud, nanti minta dengan ibu ya, diminta datangi dengan ibunya, nanti kalau bapak pulang, ujung-ujungnya tidak bayar. Ada sumbangan-sumbangan di warga, selalu bertele-tele, artinya pelit, bukan buntu, pelit. Tidak boleh. Allah berfirman, wallazina iza anfaqu lam yusrifu walam yaktaru wa kana baina zalika qawwama. Al-Furqan ayat 67. Orang-orang apabila dia membelanjakan hartanya itu tidak boros. Lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak boros, karena boros itu kawan setan. Walam yaktaru, dan juga tidak pelit, yang biasa-biasa, yang sedang saja. Jadi bermasyarakat sehingga bagus. Jadi hindari yang pelit, hindari juga pemboros. Kemudian yang kelima, apapun pekerjaan kita ini, apakah pegawai pemerintah atau swasta, biasa ada saingan. Maka harus bersaing dengan baik dan jujur. Jangan menzalimi orang lain. Ketika kita menjadi pegawai negeri ada saingan. Ketika kita berdagang ada saingan. Ketika ada di masyarakat semuanya ada saing. Bersainglah dengan baik dan jujur sesuai dengan aturan yang berlaku. Allah berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu telah kami buat aturan dan jalan yang terang benderang. Jadi dalam usaha apapun di kita di masyarakat, jangan berlaku zalim, jangan berlaku curang. Kenapa? Karena orang yang merasa hebat, bukan hebat, merasa hebat, biasa berbuat zalim. Karena dia berasa kebal hukum, biasa berbuat zalim. Tapi harus diingat, kapan dia merasa hebat? Selagi keburukannya masih ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah banyak dicontohkan di muka bumi ini, mulai dari zaman Fir'aun sampai sekarang ini, orang-orang yang merasa hebat itu dipermalukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu saya sebutkan namanya di sini, cukup Fir'aun saja. Jadi sudah banyak dicontohkan orang yang kebal hukum, orang yang hebat, tidak bisa di apapun. Kalau Allah menghendaki dia terhina,
terhinalah dia. Nauzubillah. Jadi jangan dibiasakan menzalimi orang lain dan berlakulah dengan sportif, jujur, disiplin. Yang terakhir, dalam mencari kehidupan ini Rasulullah menyatakan, biasakanlah melakukan pekerjaan, melakukan kebijakan itu memperhatikan kaum-kaum yang miskin, kaum-kaum yang lemah. Rasulullah bersabda, "Wansurul mustad'afin fa innakum turzaquna bi du'afaikum." Wansurul mustad'afin fa innakum turzaquna bi du'afaihim. Rawahu Ahmad wa Muslim wal Hakim. Tolonglah orang-orang yang lemah itu, karena sebenarnya kamu itu ditolong mendapat rezeki melalui orang-orang lemah. Bayangkan supermarket perasaan, kalau tidak ada orang mencari kerja, tidak jalan. Kita merasa hebat anggota dewan, tidak ada rakyat-rakyat kecil mau memilih, tidak jadi. Perhatikanlah, orang itu bisa hebat itu karena banyak orang miskin, karena banyak orang lemah yang dukungnya. Maka dalam membuat kebijakan, perhatikanlah orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 6 akhlak ini, dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita, kalau dapat kita laksanakan dengan ikhlas, baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar. Asyhadu an la sayyidana Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi min nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.